Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya teman-teman ya, dia ya seperti inilah, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga. Bitcoin juga masih naik turun ya, 117, 16, 15 dan seterusnya. Dan syukur-syukur hari ini Bitcoin bisa kembali menyentuh di area 120, 124 atau syukur-syukur dia langsung breakout ya teman-teman ya sampai 130. Amin. Oke, secara overall teman-teman di sini udah mulai ada recover lah, termasuk Solana, BNB ini kan udah pada mulai recover nih, ya kan? Akankah BNB ini dalam waktu dekat ke 1000 US dollar? Kemungkinan besar bisa banget teman-teman ya. Secara overall di sini altcoin lainnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, termasuk ada Dogecoin, Cardano, ya Hyperliquid dan secara overall mulai mantap jiwa ya. Oke. Coba kalau kita lihat juga teman-teman untuk prospek atau kinerja dalam sektornya meme coin, di sini bisa kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk Dogecoin, Shiba Inu, PP ini kan mulai breakout lagi nih ya kan. Termasuk di sini Pengu, Bong ya, terus di sini Trump, SPX. Nah, ini mulai breakout lagi, Floki juga udah mulai breakout. Secara overall sih meme coin mulai ada recover gitu kan. Nah, untuk kali ini teman-teman kita ada sedikit informasi yang cukup menarik nih ya kan bagi komunitas tentunya holder daripada si PP Coin. Jikalau hal ini bisa terjadi teman-teman, wah aku sarankan buat kalian jangan ragu-ragu untuk taking profit. Nah, jadi di sini teman-teman ya si PP ya lonjakan meme coin PP pola falling wedge itu menunjukkan peningkatan hingga 64%. Wow ya. Kalau seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau si PP bisa breakout sampai di area 64%, teman-teman jangan ragu untuk TP. Jadi setahun terakhir PP Coin kinerja harga tampak melambat dibandingkan dengan kenaikan saat pesat yang biasa di alami mata uang meme ini. Namun menjelang akhir tahun ada tanda-tanda bahwa peruntungan mata uang ini mulai berubah setara mencatat kenaikan lebih dari 10% selama akhir pekan teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat juga ya secara overallnya teman-teman ya, secara overall nih. Nah, yang menggunakan nama samaran di situs web TradingView, seorang analis lah ya yang menggunakan nama samaran gitu kan menggambarkan prospek yang sangat bullish untuk harga si PP Coin. Di mana dalam waktu dekat pola watch menurut yang muncul baru-baru ini menandakan bahwa para penjual mulai kehilangan momentum. Hal ini memberikan peluang bagi permintaan untuk meningkat ya yang merupakan tahap awal dari pembalikan yang terlihat selama akhir pekan. Nah, selama volume perdagangan tetap tinggi, pola bisa terkonfirmasi. Setelah itu, harga PP Coin diperkirakan ini akan mengalami kenaikan signifikan. Fase ini merupakan fase di mana spekulasi pasar mulai meningkat dan semakin banyak investor yang mulai tertarik pada mata uang meme ini sehingga meningkatkan kemungkinan dimulainya rally teman-teman ya. Nah, ingat dalam sektor meme coin itu bisa tiba-tiba dia naik sampai ribuan persen teman-teman, bisa juga dia junam sampai palung Mariana ya dalam hitungan menit ataupun detik teman-teman. Makanya di sini kan saya sering bilang tuh ya, kalau kalian ingin cari spekulasi bisa dikatakan seperti itu dalam sektor meme coin, yang pertama kalian harus tahu terlebih dahulu dari basis komunitasnya. Kuat nggak komunitasnya, dari sosial medianya bagus nggak ya, dari segi pelistingannya. Nah kalian pantau juga tuh dia udah ada di market mana aja, marketnya mendukung nggak ya kan. Kalau aku pribadi teman-teman ya, kalau meme coin baru itu minimal syarat yang aku patok sendiri teman-teman untuk saya lah ya, tapi setiap orang kan memiliki prospek atau patokannya masing-masing. Minimal dia ada di 5 sentralisasi exchange ya, minimal di situ teman-teman ya. Bukan desentralisasi aja sih ya, pokoknya di 5 pertukaran, entah itu mau DEX ataupun mau di exchange teman-teman ya. Nah,
Di sini kalau kita lihat potensi kenaikan harga seberapa tinggi. Nah, di sini ya, jika pertumbuhan berhasil dikonfirmasi, analis menyebutkan sebagai peluang pedagang yang sangat menguntungkan. Harga PP Coin diprediksikan akan naik melampaui di area 18, yang berarti kenaikan lebih dari 60% dari harga saat ini, teman-teman ya. 18 berarti belum sampai ke area kepala 2 ya kan, tapi setidaknya naik sampai di 64% atau 60% ini udah luar biasa. Selain itu ada kemungkinan tren bullish akan berlanjut dengan potensi kenaikan harga hingga di area 90% dan bahkan bisa 2 kali lipat nilainya dalam skenario terbaik. Namun mencapai rekor harga tertinggi baru akan sulit kecuali momentum bullish terus meningkat dan pembeli dapat mengandalkan harga sepenuhnya. Nah, sebenarnya kita tinggal melihat teman-teman ya perputaran dominasi terhadap altcoin. Maka di sini nanti kita akan melihat prospek kenaikan yang cukup signifikan. Kemarin baru ada sedikit aja perputaran value ke altcoin. Kalian bisa melihat PP naiknya berapa persen kan. Nah, otomatis brother, kalau nanti dominasi Bitcoin drop ya kan, terus perputaran value-nya itu mengacu pada altcoin dan indeks altcoin-nya itu mulai naik ya, dominasi altcoin naik, maka di sini kita bisa melihat ya secara overall-nya teman-teman ya, termasuk dari PP Coin juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat Scott Matson itu adalah penulis kripto terkemuka di News Bitcoin. Nah, yang dikenal karena apa, kemampuannya menangkap dinamika pasar. Dengan pengalaman yang luas, Scott mampu menganalisis topik kripto yang kompleks dan menyajikan dengan cara yang mudah dipahami. Dedikasi yang terhadap kejelasan dan akurasi telah menjadikan aset yang tak tergantikan, membantu banyak orang ya memahami dalam dunia sektor cryptocurrency. Nah, jadi gini teman-teman ya, secara simpel kan kita tahulah PP Coin itu tidak memiliki use case yang memang benar-benar wah gitu kan, bahkan ya tidak memiliki utilitas. Nah, beda dengan beberapa meme coin lainnya yang dimana dia udah mulai berbondong-bondong untuk persaingan yang cukup ketat, menawarkan utilitas-utilitas. Cuman ya ada yang oke, ada yang gagal juga teman-teman ya. Tapi secara overall walaupun PP tidak memiliki utilitas, tapi kalian bisa melihat dari persentase pressure-nya dia gitu kan. Dia itu bisa menduduki urutan ketiga loh ya. Urutan ketiga meme coin terbesar di bawah Shiba Inu ya. Jadi di atasnya PP kan ada Shiba, ada Dogecoin. Nah, rajanya itu Shiba ya kan. Jenderalnya itu ada rajanya itu adalah Dogecoin, jenderalnya itu ada Shiba Inu, dan di bawahnya Patih ya, itu ada si PP. Di bawahnya juga masih banyak lagi meme coin lainnya yang mungkin bisa kalian disclaimerkan. Tapi kalau kita mengacu pada walaupun nggak punya ini ya utilitas, tapi dia memiliki basis komunitas. Nah, ini yang penting ya, penting juga nih, komunitas ini bisa menggerakkan suatu prospek kemungkinan untuk kenaikan yang signifikan. Jadi teman-teman ya, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.